Bapak, Ibu, Saudara, sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan, terus kita mau memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 I'm here, touching every heart. Worship you. Engkau menyediakan beribu-ribu jalan keluar, Tuhan. Karena Kau sendiri pembuat jalan itu, Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu itu, Tuhan, menuntun kami, menopang kami, memberi kami kekuatan, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, janji-Mu tak pernah Engkau tinggalkan, Tuhan.
Yes, amen. Engkau tetap bekerja Tuhan. Yes. Roh-Mu tetap bekerja buat setiap Yes, hidup amen. kami Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali nanti, Engkau Yes. tetap bekerja Tuhan buat setiap kami. Tuhan. Tuhan, beri kami hati Tuhan, selalu percaya bahwa Roh-Mu itu hidup Tuhan. Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hati pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Baik, kalau sudah siap kita akan membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk memohon kembali bimbingan dari Roh-Mu untuk mengajari kami menangkap dan mengerti isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tolonglah kami, beri kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat menangkapnya dan menjadi sukacita buat kami, karena kami menerima benih-benih yang hidup yang terus akan menghidupkan kehidupan kami di dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini khotbah saya beri judul Roh Kudus dan Tanggung Jawab Orang Percaya dalam peringatan Hari Pentakosta tahun 2020. Tadi kita sudah membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Hal ini berbicara tentang tanggung jawab, di mana Tuhan sebenarnya sangat ingin umatnya, orang percaya itu bisa memiliki tanggung jawab seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, tanggung jawab biasanya berkaitan dengan kedewasaan atau kematangan kepribadian, kematangan rohani. Ya, kenapa demikian? Sebab kalau kita ini memiliki kedewasaan, ya, kedewasaan rohani, kematangan kepribadian, maka apapun yang terjadi, kita ini bisa memahami dan menyingkapinya dengan penuh hikmat, penuh pengertian, ya, bahkan dengan bijaksana. Sehingga ketika kita memahami segala sesuatu yang terjadi, kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita hari-hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di hari ini dalam kita memperingati Hari Pentakosta atau lebih dikenal dengan pencurahan Roh Kudus, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya, tentang tanggung jawab. Ya, nah, sebagaimana tadi kita sudah membaca dalam Kisah
pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8, di sini dibagi menjadi 3 hal. Yaitu yang pertama, gambaran kedewasaan rohani atau kematangan kepribadian murid-murid Tuhan. Lalu yang kedua berbicara tentang pencurahan Roh Kudus bagi umatnya, dan yang ketiga menjadi kesaksian hidup bagi umat manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar bagian per bagian. Yang pertama berbicara tentang gambaran kedewasaan dan kematangan kepribadian murid-murid Tuhan. Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-6, di mana ayat ini berkata bahwa mereka bertanya kepada Tuhan ketika itu, di mana mereka berkata, Tuhan, kalau mau Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama perjalanan hidup mereka mengiring Tuhan, ternyata mereka masih belum bisa menangkap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini terbukti dari pertanyaan ini, di mana murid-murid minta kepada Tuhan untuk apa? Untuk supaya Tuhan itu memulihkan keadaan Israel yang waktu itu ada dalam penjajahan orang Romawi. Bahkan belum lama, belum berselang beberapa waktu yang lalu, diceritakan bagaimana Yesus didera, Yesus disalibkan, Yesus mati oleh karena kejahatan dari orang-orang Romawi ketika itu. Dan itu dilemparkan kepada Tuhan Yesus. Seperti ini loh keadaan yang sedang kita hadapin hari-hari ini. Seperti halnya kalau kemudian dikorelasikan dengan kehidupan hari-hari ini. Kalau ketika itu penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi dan bahkan juga orang-orang Yahudi yang begitu jahat terhadap Yesus dan murid-murid, yang mereka dikucilkan. Mungkin hari-hari ini sebagaimana kita lihat bahwa hari-hari ini kita juga sedang berada dalam tekanan yang begitu berat oleh karena pandemi atau COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi seperti ini maka murid-murid bertanya, Tuhan, pulihkan keadaan kami. Bukan cuma hanya persoalan masalah COVID-19, tetapi juga persoalan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan ada banyak segi-segi yang lain yang mana hari-hari ini begitu menghimpit, begitu membuat kesengsaraan bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan gambaran bagaimana yang terjadi dalam kehidupan murid-murid dan terpancar dalam diri mereka. Mereka merindukan, mereka meminta supaya Tuhan pulihkan keadaan. Dengan kata lain bahwa murid-murid itu menuntut supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan keadaan. Jadi murid-murid minta supaya Tuhan melakukannya. Ya, bahkan di dalam ayat ini juga mengatakan pada waktu ini. Pada saat ini. Berarti apa? Berarti keinginan murid-murid Tuhan adalah keinginan agar pemulihan itu segera terjadi saat itu juga. Ya, mungkin secara de facto kenyataan yang dihadapi betul-betul memang susah. Betul-betul memang sedih, betul-betul memang menghimpit. Hari-hari ini begitu sulit dan sukar. Ya, terlalu banyak masalah-masalah yang sedang terjadi. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat ini dengan jelas bahwa murid-murid menghendaki hari ini, waktu ini juga. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka? Tuhan Yesus berkata,
Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan demikian, ya Bapak Ibu Saudara. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kalau kita melihat di sini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yaitu bahwa pemulihan itu rencana Bapa yang sudah direncanakan dari kekal kepada kekekalan. Artinya Bapa itu sudah merencanakan kapan akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Ya, kapan akan terjadi, bagaimana Tuhan akan melakukan perubahan demi perubahan. Kapan Tuhan akan melakukan pekerjaannya yang besar, ya, dalam kehidupan umat manusia dari masa demi masa. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu. Dengan kata lain apa? Ini kewenangan Bapa dan bukan urusan kita. Seringkali dalam hidup kita selalu menganggap bahwa semuanya sama. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita mengatakan itu sama. Saudaraku, ada hal-hal yang penting yang harus Bapak Ibu Saudara kita semua ketahui, bahwa ada kewenangan-kewenangan Tuhan yang tidak boleh, ya, tidak boleh diminta, dikehendaki oleh Tuhan, karena itu sudah direncanakan. Ya, sudah direncanakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, melalui ayat ini saya ingin mengajak kepada jemaat Tuhan dimanapun berada, janganlah kita mengatur Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang akan Dia perbuat dalam hidup kita. Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan melakukan apa yang memang menjadi kerinduan buat kita, apa yang menjadi harapan-harapan dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena Bapa itu sudah menetapkan. Ya, karena waktu kita beda dengan waktu Bapa. Waktu kita beda dengan waktunya Tuhan. Tuhan berdaulat penuh, ya, atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tuhan berdaulat, percayalah. Ya, itulah sebabnya Amsal Sulaiman pasal yang ketiga mengatakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu dan percayalah kepadanya. Di mana Tuhan itu, ya, Tuhan itu mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Memang kita tidak salah kita berdoa, minta Tuhan menolong kita, minta Tuhan memimpin hidup kita, minta Tuhan supaya kita disertai. Memang tidak salah. Tetapi mari kita melihat dari apa yang diungkapkan dalam ayat ini. Murid-murid masih tidak mengerti rencana Tuhan. Ini yang dimaksudkan bahwa murid-murid belum memiliki kedewasaan rohani, kematangan kepribadian, mengerti menangkap apa yang dimaui oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan punya rencana yang sudah diatur, yang sudah ditetapkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, nah, kenapa murid-murid kok bisa sampai seperti ini? Kenapa ya mereka masih belum bisa mengerti? Saya mencoba mencari, ya, kenapa murid-murid bisa seperti ini? Ternyata dalam Markus pasal yang ke-16. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat 9 sampai ayat yang ke-18, ya. Markus 16 ayat 9 sampai 18. Tetapi saya hanya akan baca ayat yang keempat saja, karena ayat ini cukup panjang, ya. Nah, ayat yang keempat berbunyi demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, melalui 2 ayat ini saya menemukan ada 2 hal yang membuat kenapa murid-murid masih belum mempunyai kedewasaan rohani dan kematangan dalam kepribadian mereka menangkap apa yang dimaui oleh Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan karena ketidakpercayaan mereka. Ini bicara tentang spiritual. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 11 dan ayat yang ke-13. Nah, kata ketidakpercayaan dalam bahasa Yunani itu yang pertama adalah apistheia. Ya, apistheia ini adalah menunjukkan tentang keadaan hati. Ya, contohnya susah, sedih, ya, mungkin juga sedang memikirkan sesuatu. Itu bicara tentang keadaan yang sedang terjadi. Yang kedua, bahasa Yunani yang kedua adalah apeiteia, ya, yang berarti pengungkapan isi hati, mengungkapkan isi hati. Ya, kalau kemudian dua-dua kata ini digabung, itu mempunyai pengertian menunjukkan sikap hati dan tindakan yang kemudian ya diterjemahkan berkhianat, memberontak, mengundurkan diri dan tidak taat. Jadi kata ketidaktaatan itu bisa menunjukkan sikap berontak, sikap yang masih tetap tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukannya. Apa? Perkara-perkara yang sudah direncanakannya dari sejak semula. Yang kedua, berbicara tentang kedegilan, ini bicara tentang kejiwaan. Ya, jiwa mereka itu degil. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan kedegilan hati, ya, yaitu syneidesis. Kata hati itu adalah syneidesis, yang artinya mengetahui bersama-sama atau membagikan pengetahuan dengan diri sendiri. Artinya memang mengerti, ya, mengerti apa yang sesungguhnya. Dan kata degil dalam bahasa Inggris mengatakan headstrong, adalah kepala batu atau keras kepala atau sifat membandel. Kalau kita melihat di sini kedegilan hati mereka, degil ini adalah sikap membandel. Masih belum juga sadar, masih juga belum mau mengerti apa yang dimaui oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan mau supaya step by step itu dimengerti, difahami. Kemarin saya sudah sampaikan di minggu yang lalu bahwa hidup itu harus melalui tahapan demi tahapan, sebagaimana kita melihat contoh Tuhan Yesus dari sejak dilahirkan, kemudian menjadi anak-anak ketika ada di bait suci di tahun usia yang ke-12 tahun, kemudian terus berjalan di usia 30 tahun dipanggil Tuhan bekerja, terus kemudian di tahun ke-33, usia 33, kemudian apa yang terjadi? Yesus menunaikan kewajiban tanggung jawabnya, terus sampai akhirnya dia naik ke surga. Ya, ini Tuhan ingin kita suruh memahami, suruh mengerti bahwa ini ada step by step yang harus dijalani. Demikian juga oleh kita sebagai jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Itulah sebabnya janganlah kita menjadi orang-orang yang degil oleh karena tidak mau menerima apa yang Tuhan sedang ajarkan selama 3,5 tahun. Tuhan Yesus mengajar mereka, tinggal bersama-sama dengan mereka. Tuhan ingin murid-muridnya sadar akan hal itu. Dikatakan tadi bahwa orang banyak sudah menceritakan tentang hal-hal yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama terus menjadi dewasa, terus menjadi dewasa dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bicara pencurahan Roh Kudus. Tuhan ingin agar umatnya menerima kuasa yang dapat memampukan mereka melakukan dan menghadapi apa yang terjadi
setelah Yesus naik ke surga. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan mereka alami setelah Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga dan mereka masih ada di bumi. Harus melaksanakan tugas panggilan. Harus melakukan apa yang Tuhan bebankan di pundak mereka. Makanya kemudian dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dikatakan demikian ya. Nah, dalam pencurahan Roh Kudus ini kita melihat bagaimana Tuhan ingin mereka terima Roh Kudus. Ya. Nah, kata kuasa Roh Kudus, kata kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis, yang artinya bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi kuasa yang bertindak, yang bekerja. Ya, secara otomatis itu bisa bekerja. Bisa melakukan sesuatu ketika kita susah langsung dihiburkan, ketika kita sedih langsung kita dibangkitkan semangat kita. Jadi kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita, karena kuasa itu hidup. Kuasa yang dari Roh Kudus itu hidup di dalam kehidupan kita, yang ketika kita juga sedang menghadapi kesulitan, Tuhan memberikan pengertian. Itu kuasa yang bekerja. Bahkan ada bahasa kata yang lain, yaitu berbicara tentang kuasa adalah archon. Archon ini berbicara tentang pemerintahan atau pemimpin. Ya, artinya bahwa kekuatan dari suatu pemerintahan yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara, ketika menerima kuasa Roh Kudus itu, saudara kita sedang memiliki otoritas untuk melakukan mukjizat, perkara-perkara yang besar yang memang secara manusia kita nggak bisa melakukannya. Sebab itu hanya datang dari Tuhan, datang daripada Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan kita. Karena kita punya otoritas dari kuasa kekuatan hukum dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, pencurahan Roh Kudus itu, untuk kita punya kuasa. Ya, untuk apa? Supaya kita tidak lagi terus-menerus meminta Tuhan terus, tapi mari mulai kita melakukannya. Mari kita mulai mengerjakannya. Meyakinilah bahwa Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dengan kata lain, Yesus tetap menyertai kita, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita untuk menolong kita, menerima kuasa, memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang memang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menjadi kesaksian bagi umat manusia. Maksudnya apa? Supaya ketika menerima kuasa, lalu apa yang terjadi? Menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, kata saksi kita bisa menemukan juga di dalam Lukas 24 ayat 48. Ya, di mana murid-murid harus bersaksi karena mereka dari semula bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena mereka bersama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari kota demi kota, desa demi desa. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menolong mereka yang susah, untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi kesaksian bagi dunia ini, untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana juga jemaat Tuhan kita semua hari-hari ini. Ya, kata saksi dalam bahasa Yunani adalah martus, ya, yang kemudian menjadi martir. Adalah seorang yang bersaksi melalui tindakan, ucapan, ya, untuk kebenaran. Artinya kita menjadi saksi yang bisa menunjukkan kebenaran yang diajarkan Tuhan, bahwa memang benar-benar apa yang terjadi ketika itu, di mana Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia, itu disaksikan karena kita orang-orang yang sudah mengalaminya, orang-orang yang sudah hidup di dalamnya. Dan kata saksi Kristus itu artinya kita bersaksi tentang karya penyelamatan yang Kristus lakukan
dalam kehidupan kita. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaui oleh Tuhan. Bahwa setelah kita menerima kuasa, menerima dinamis yang terus bekerja dalam hidup kita, ya untuk apa? Supaya kita menjadi saksi. Ya saudaraku, ketika kita dalam pekerjaan, ya baik di rumah, ya baik di pekerjaan, di kantor, baik di mana saja, di tengah-tengah masyarakat, kita bisa melakukannya. Melakukan apa? Melakukan yang Tuhan ajarkan untuk kita menjadi saksi. Ini loh, aku adalah saksi hidup di mana Yesus sudah bekerja di dalam hidupku dan mengerjakannya dalam hidupku. Aku dipulihkan, aku diberkati, aku ditolong, aku disertai dari dulu hingga sampai hari ini. Bahkan sampai kapanpun Tuhan tetap melakukannya. Dan kita mau saksikan kepada dunia bahwa kitalah saksi Kristus, menceritakan tentang kabar baik, tentang keselamatan, dan tentang pekerjaan Tuhan bagi setiap kita umatnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita semua untuk menjadi dewasa. Jadi kesimpulannya, yuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Ya, dewasa dalam spiritual, dalam rohani, ya, mengerti tentang firman Tuhan. Demikian juga ya saudaraku, kita mau terus memiliki kematangan dalam kejiwaan kita, ya, bisa menangkap, mengerti setiap peristiwa dan kejadian apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Saya percaya Tuhan pasti menyertai kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Puji namamu Tuhan, Kau yang sudah menyertai kami, memberkati kami. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa sesungguhnya Engkau punya rencana dalam hidup kami, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi justru untuk kami Engkau pakai menjadi alat-Mu, supaya kami mengerjakan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kami, supaya kami memiliki kuasa, di mana kuasa itu akan menolong kami. Kuasa itu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami, memampukan kami, menyanggupkan kami melaksanakan tugas-tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami selama kami masih hidup di dalam dunia ini, supaya kami menjadi saksi-Mu, memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Engkau lakukan, kerjakan dalam hidup kami, melakukan pekerjaan-Mu di dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bila Engkau menyertai kami umat-Mu dimanapun berada, dimana Engkau terus membuat kami semakin bertumbuh dan bertumbuh menjadi dewasa, sehingga hidup kami berbuah-buah dan buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, sementara kami ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas berkat-Mu pagi hari ini di peringatan hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah nama. Sekarang angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara untuk terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh haleluya, yang mengalir di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh. Bahkan kasih karunia Tuhan setiap hari sepanjang hidup ini mengalir dalam hidup kita, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita untuk tetap terus semangat menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Amin.
Yes, it is, yeah. It's who you are.